Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Benego Desti Amanda dengan NPM 223111015. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai keamanan dan proteksi. Pertama, kita akan membahas definisi dari keamanan dan proteksi. Apa itu keamanan? Keamanan dalam sistem operasi adalah serangkaian tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi sistem dari ancaman seperti akses yang tidak sah, serangan virus, atau pencurian data. Fokus utama keamanan adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sumber daya sistem. Sedangkan proteksi di sisi lain adalah mekanisme teknis yang diterapkan untuk mengontrol akses ke sumber daya sistem, seperti memori, CPU, atau file. Proteksi bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya dan proses yang tidak sah atau pengguna lain. Dalam konteks sistem operasi, proteksi memastikan bahwa setiap proses hanya dapat mengakses sumber daya yang telah diizinkan, menjaga stabilitas dan efisiensi sistem. Singkatnya, keamanan berfungsi melindungi sistem dari ancaman luar seperti peretas, sementara proteksi berfokus mengatur bagaimana sumber daya dalam sistem digunakan agar tidak disalahgunakan. Tujuannya ada tiga. Yang pertama, confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan data, melindungi data agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, integrity, menjamin integritas data, menjamin data tetap akurat, konsisten, dan tidak berubah. Kemudian yang ketiga, availability, yaitu memastikan ketersediaan sistem, memastikan sistem atau data yang selalu dapat diakses oleh pengguna yang berwenang kapanpun diperlukan. Selanjutnya, ada tiga aspek penting. Yang pertama, pencegahan, yaitu upaya untuk mencegah kesalahan atau konflik sumber daya seperti deadlock atau kerusakan sistem. Kemudian yang kedua ada deteksi, yaitu proses mengidentifikasi masalah seperti deadlock, kebocoran memori, atau ancaman keamanan dalam sistem. Yang ketiga, pemulihan, yaitu tindakan untuk memulihkan sistem ke kondisi normal setelah kesalahan, seperti reboot, rollback, atau alokasi sumber daya. Selanjutnya, proteksi sumber daya, yaitu mekanisme untuk memastikan penggunaan sumber daya komputer secara aman dan efisien. Sistem operasi menggunakan metode seperti izin akses, batasan waktu, dan isolasi proses untuk mencegah konflik atau penyalahgunaan. Tujuannya adalah memastikan bahwa aplikasi atau pengguna tidak dapat mengakses atau merusak sumber daya yang tidak seharusnya mereka kontrol. Proteksi ini penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem. Sumber daya apa aja yang dilindungi? Yaitu ada CPU dan waktu proses, memori atau RAM, file dan direktori, dan perangkat keras, input atau output. Untuk akses kontrol, ada tiga, yaitu DAC, MAC, dan RBAC. Yang pertama, pemilik sumber daya menentukan hak akses. Pemilik sumber daya misalnya file atau aplikasi dapat memberikan izin atau hak akses kepada pengguna lain berdasarkan kebijakannya sendiri hak akses. Kemudian, yang kedua, akses ditentukan oleh kebijakan sistem. Dalam model ini, setiap objek dan subjek di dalam sistem diberi label yang menentukan tingkat akses yang diperbolehkan. Yang ketiga, akses berdasarkan peran pengguna. Dalam RBAC, seorang pengguna diberikan hak akses sesuai dengan peran yang dijalankannya, misalnya admin dan lain-lain. Kemudian, autentikasi, proses untuk memastikan identitas pengguna. Yang pertama, faktor pengetahuan adalah jenis autentikasi yang mengandalkan sesuatu yang hanya diketahui oleh pengguna, seperti password, PIN, atau jawaban atas pertanyaan keamanan. Yang kedua, faktor kepemilikan mengharuskan pengguna memiliki perangkat atau objek fisik yang hanya mereka miliki, seperti KTP, SIM card, token, atau OTP, untuk mengakses akun atau sistem. Kemudian yang ketiga, faktor biometrik menggunakan data fisik atau biologis pengguna, seperti sidik jari, face recognition, atau retina, untuk memverifikasi identitas karena setiap orang memiliki ciri unik yang sulit dipalsukan. Kemudian yang keempat, multi-factor authentication adalah metode autentikasi yang menggabungkan dua atau lebih faktor dari faktor-faktor di atas untuk meningkatkan tingkat keamanan
seperti MVA dengan PIN dan pemindaian wajah. Selanjutnya, serangan umum pada sistem operasi. Yang pertama ada malware atau malicious software, adalah perangkat lunak berbahaya seperti virus, bom, trojan, dan ransomware yang dibuat untuk merusak, menyusup, atau mengambil alih sistem operasi dan data pengguna. Yang kedua ada serangan brute force, adalah metode menyerang sistem dengan cara menebak kata sandi atau kredensial pengguna melalui pencobaan, semua kombinasi yang mungkin. Kemudian yang ketiga ada phishing. Phishing adalah teknik manipulasi pengguna untuk memberikan informasi sensitif seperti username, password, atau data kartu kredit melalui email, situs web palsu, atau pesan teks. Strategi penanganan serangan. Yang pertama adalah pembaruan sistem operasi dan patch keamanan. Pembaruan sistem operasi secara rutin memastikan bahwa celah keamanan yang ditemukan oleh pengembang atau peneliti keamanan telah diperbaiki. Celah keamanan yang tidak ditangani seringkali menjadi target eksploitasi oleh penyerang. Kemudian yang kedua, penggunaan sistem keamanan terintegrasi firewall dan antivirus. Menggabungkan firewall dan antivirus dapat secara efektif mencegah dan mendeteksi serangan yang mencoba mengakses atau merusak sistem operasi. Kemudian yang ketiga, penguatan autentikasi dan manajemen hak akses. Strategi ini bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah dengan menerapkan mekanisme autentikasi yang kuat serta mengatur hak akses pengguna sesuai dengan kebutuhan. Kesimpulannya, keamanan dan proteksi dalam sistem operasi adalah elemen fundamental untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sumber daya. Konsep seperti akses kontrol, proteksi sumber daya, dan autentikasi memainkan peran penting dalam melindungi sistem dari akses yang tidak sah dan serangan berbahaya. Dengan menerapkan strategi keamanan yang tepat, resiko serangan dapat diminimalisir, memastikan sistem tetap berjalan stabil dan aman. Demikian, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.